Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi bab 5 mengenai akuntansi untuk perusahaan cabang. Dan sebelum itu perkenalkan nama saya Putu Siswartina Ayuni Bumi dengan NIM 1917051007 kelas 6G dan izin presentasi. Nah, cabang merupakan perluasan usaha dengan membangun lokasi tambahan. Nah, pendirian cabang merupakan salah satu contoh perluasan usaha secara internal dan eh, di, ketika operasi dijalankan di lebih dari satu lokasi. Nah, lokasi-lokasi yang berbeda akan dapat diistilahkan sebagai agen penjualan, cabang, pabrik, atau sejumlah istilah lainnya. Namun terminologi yang menjelaskan tentang lokasi operasi yang berbeda belum terstandarisasi. Sebagai tambahan, banyak pendekatan berbeda yang diambil dalam membangun sistem akuntansi dan pelaporan internal untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi. Akuntansi cabang merupakan suatu akuntansi yang pengelolaan manajemen serta pencatatan akuntansinya perlu diadakan pemisahan antara pusat dan cabang sehingga dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh pusat, cabang mempunyai kebebasan untuk melaksanakannya. Konsepnya, akuntansi cabang mempunyai otonomi sendiri dalam menyelenggarakan pembukuan. Cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Dalam usahanya, cabang diberikan modal kerja oleh kantor pusat, baik berupa uang kas, barang-barang dagangan, maupun aktiva lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, seringkali kita memahami atau melihat cabang atau agen di sekeliling kita. Adapun perbedaan yang jelas dalam akuntansi cabang dan akuntansi agen, yaitu yang pertama, persediaan barang yang ada di agen tidak untuk dijual, sedangkan persediaan yang dijual oleh cabang itu untuk dijual. Pada saat mengadakan transaksi dengan pihak ketiga, agen tidak diperbolehkan wewenang untuk memutuskannya. Nah, tetapi untuk cabang boleh memutuskan sendiri tanpa adanya kantor pusat. Yang ketiga, ada agen hanya berfungsi sebagai penerima pesanan saja, sedangkan kantor cabang selain menerima juga mengadakan transaksi penjualan. Uh, Adapun juga macam-macam akuntansi cabang, yaitu sistem pengumpulan dan pengolahan data akuntansi terhadap transaksi yang terjadi di kantor cabang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada sistem sentralisasi di mana maka pembukuan cabang transaksi yang terjadi di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu cabang dianggap sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, maka kantor cabang dapat menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang terjadi pada kantor cabang bersangkutan secara lengkap. Nah, adapun pendirian cabang, transaksi yang terjadi dengan pihak internal dicatat dengan cara yang normal seperti transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang merupakan akun resiprokal. Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimuktahirkan, saldo akun antar perusahaan di pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya, namun berlawanan dengan akun antar perusahaan di pembukuan cabang. Akun antar perusahaan di pembukuan kantor pusat disebut investasi di cabang, sementara akun resiprokal di pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Ketika suatu perusahaan memiliki lebih dari satu cabang, dibuat akun investasi terpisah untuk setiap cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Hal yang sama, cabang mencatat transaksi tersebut di akun kantor pusat. Sebagai contoh, PT ABC mendirikan cabang di Surabaya. Nah, kantor pusat tentunya mentransfer ke cabang berupa kas 20 juta, peralatan kantor senilai 5 juta, dan peralatan toko baru sebesar 30 juta. Kemudian ada pun ayat jurnalnya seperti berikut. Jurnal yang dibuat oleh kantor pusat yaitu investasi di cabang Surabaya sebesar 55 juta pada akun kredit kas sebesar 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta. Kemudian transfer ke aset cabang Surabaya yaitu kas di debit sebesar 20 juta, peralatan kantor 5 juta, dan peralatan toko 30 juta pada kredit kantor pusat 55 juta. Selanjutnya ada transfer aset dari kantor pusat, adapun neracanya terdapat pada slide, yaitu jika laporan keuangan cabang disusun untuk tujuan pelaporan internal, maka laporan keuangan eksternal merepresentasikan aktivitas dan posisi perusahaan secara keseluruhan. Akun-akun di pembukuan kantor pusat dan cabang digabungkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk merepresentasikan suatu entitas tunggal yang terdiri atas kantor pusat dan cabang-cabangnya. Klasifikasi penyajian akun investasi di cabang Surabaya dan
akun kantor pusat bukanlah suatu hal yang penting, karena kedua akun akan dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan tujuan eksternal. Selanjutnya, mengakui laba di cabang. Laba di setiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal pada umumnya. Nah, cabang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang dan atau mencatat beban pajak penghasilan atas pembukuannya. Oleh karena itu, pusat dan cabang bukan entitas yang legal yang terpisah. Pajak penghasilan atas laba dihitung sebagai kewajiban perusahaan secara keseluruhan. Adapun contohnya yaitu asumsikan ikhtisar laba rugi cabang sebesar memiliki saldo 63 juta di kredit dan pada akhir periode akun ikhtisar laba rugi ditutup di buku cabang Surabaya dengan ayat jurnal ikhtisar laba rugi pada kantor pusat sebesar 63 juta. Nah, cara jurnal menutup ikhtisar laba rugi dengan cara investasi cabang Surabaya pada laba cabang Surabaya sebesar 63 juta. Adapun pengiriman persediaan cabang, itu ketika persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang, harus mencatat transaksi tersebut. Jumlah yang dialokasikan ke nilai persediaan ditransfer diistilahkan sebagai harga transfer. Kemudian persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang dapat dinyatakan sebesar nilai perolehan di kantor pusat atau pada suatu nilai yang melebihi nilai perolehannya. Adapun pengiriman persediaan yang ditagih sebesar nilai perolehan. Persediaan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara sama seperti jika memperoleh dari pihak eksternal. Adapun diasumsikan menggunakan metode perpetual sehingga ayat jurnal untuk mencatat transfer persediaan yaitu harga perolehan sama seperti ayat jurnal pada H1 dan H2. Di mana misalnya diasumsikan kantor pusat PT ABC membayar 100.000 untuk mengirim persediaan senilai 8 juta ke cabang Surabaya. Adapun ayat jurnalnya transfer tersebut dicatat oleh kantor pusat yaitu investasi di cabang Surabaya sebesar 8 juta 100 pada kas sebesar 100.000 dan persediaan di kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya, transfer persediaan ke cabang Surabaya dan beban pengiriman, yaitu persediaan pada kantor pusat senilai 8 juta 100. Dan transfer persediaan dari kantor pusat. Nah, selanjutnya ada pengiriman persediaan yang ditagih atas harga perolehan. Tujuan pengiriman persediaan ke cabang di atas harga perolehan dimaksudkan untuk menutup sebagian ongkos pengurusan dan ongkos pengawasan serta untuk menutup biaya-biaya administrasi yang menyangkut hubungan antara kantor pusat dan juga kantor cabang. Nah, selisih antara biaya perolehan dan harga transfer cabang disebut dengan laba antar perusahaan. Laba cabang dihitung sebagai selisih antara harga transfer di mana biaya perolehan cabang dengan harga jual ke pihak eksternal. Selanjutnya, meskipun perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis akuntansi pertanggungjawaban internal, laporan keuangan eksternal harus mencerminkan persediaan sebesar harga perolehannya dan tidak boleh memasukkan laba sampai dengan persediaan dijual ke pihak eksternal. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan kantor pusat PT ABC memperoleh persediaan sebesar 12 juta dengan mengirimkan ke cabang Surabaya dengan harga 15 juta. Nah, kantor pusat tentunya mencatat pengiriman persediaan pada jurnal yaitu investasi cabang Surabaya sebesar 15 juta, pada kredit yaitu persediaan dengan 12 juta dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 3 juta. Kemudian persediaan dari kantor pusat itu dicatat dengan jurnal persediaan di kantor pusat di debit sebesar 15 juta pada kantor pusat di kredit sebesar 15 juta. Apabila cabang menjual persediaan yang diperoleh dari kantor pusat cabang mengakibatkan sebesar selisih antara harga jual ke eksternal dan harga transfer dari kantor pusat. Nah, selanjutnya kantor pusat mengakui laba antar perusahaan yang sebelumnya ditanggung misalnya jika cabang Surabaya menjual 80% persediaan yang transfer dari kantor pusat, nah laba sebesar perusahaan diakui itu dengan cara laba antar perusahaan belum terrealisasi pada laba cabang Surabaya sebesar 2.400.000. Kemudian ada pembagian beban. Beban cabang yang terjadi dan dibayar oleh cabang secara langsung pada pembukuan cabang. Akan tetapi kantor pusat dapat memutuskan untuk mengalokasikan beban ke suatu cabang. Pengalokasian beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama beban yang terjadi di cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat
Dan selanjutnya beban yang dikeluarkan kantor pusat atas nama cabang, dan ketiga alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Nah, dalam beberapa kasus biaya ini dapat dialokasikan berdasarkan laba cabang dan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Namun seringkali cabang mendapat alokasi beban diberitahukan tentang jumlah yang dialokasikan, lalu cabang mencatat beban tersebut pada pembukuan dengan cara laba yang dihitung oleh cabang meliputi seluruh beban yang terkait oleh cabang. Selanjutnya ada laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan pada umumnya menggunakan kertas kerja untuk membantu menggabungkan akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja yang digunakan sama dengan kertas kerja konsolidasi, kecuali akun kantor pusat menggantikan ekuitas pemegang saham anak perusahaan di kertas kerja. Nah, ilustrasi akuntansi untuk operasi cabang yaitu asumsikan bahwa PT ABC Jakarta mendirikan kantor cabang di Surabaya dan kantor pusat menjual baik ke pelanggan eksternal maupun cabang Surabaya dengan laba atas penjualan antar perusahaan yang dialokasikan ke kantor pusat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. Nah, yang diminta yaitu susunlah ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang, serta susunan laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan neraca. Nah, adapun pembukuan ataupun jurnal yang diminta yaitu sebagai berikut. Pembukuan kantor pusat itu sejumlah investasi di cabang Surabaya sebesar 130 juta, pada kas 30 juta, dan peralatan 100 juta. Dan pembukuan cabang di Surabaya itu berkebalikan di mana kas dicatat di debit sebesar 30 juta, peralatan 100 juta, kemudian kantor pusat dikredit sebesar 130 juta. Nah, jurnal-jurnal yang lain dapat dilihat pada slide. Nah, adapun jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di sini dibagi juga atas investasi di cabang Surabaya sebesar 32 juta, pada laba di cabang Surabaya dikredit sebesar 32 juta. Kemudian jurnal penutup di kantor pusat yaitu sebesar penjualan 20 juta, pada kredit beban HPP sebesar 128 juta, beban operasi 34 juta, beban penyusutan 6 juta, dan ikhtisar laba rugi sebesar 32 juta. Adapun kertas kerja PT ABC, laporan keuangan gabungan kantor pusat dan juga cabang sebagai berikut. Penjualan itu gabungan sebesar 700 juta, kemudian pengirim kredit itu sebesar 700 juta, beban HPP 347 juta, penyusutan sebesar 36 juta, beban lainnya yaitu sebesar 67 juta. Kemudian di debit sejumlah 450 juta, laba bersih sebesar 250 juta, dan saldo laba 1 Januari itu sebesar 285 juta, kemudian laba bersihnya menjadi 250 juta. Selanjutnya, dividen yang diumumkan itu minus 50 juta, kemudian kas 88 juta, piutang dagang 117 juta, persediaan 49 juta, kemudian ada tanah sebesar 235 juta, bangunan dan peralatan sebesar 645 juta, kemudian investasi di cabang Surabaya di debit itu sebesar 1.134 juta. Nah, adapun akumulasi penyusutan itu sebesar 111 juta, utang dagang sebanyak 38 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 485 juta, dan dikredit sebesar 1.134 juta. Nah, adapun laporan laba ruginya yaitu dari slide kita bisa lihat bahwa laba kotor itu sejumlah 353 juta, dan beban lain-lain bebannya itu sejumlah 103 juta. Kemudian laba bersih, laba kotor dikurang beban sama dengan 250 juta. Adapun neraca dapat dilihat pada slide itu total aset sejumlah 1 miliar 230 juta. Kemudian 1 miliar 1 triliun 23 1 miliar 23 juta dan 1 miliar 23 juta. Transaksi antar cabang yaitu kadang-kala
jadi transfer aset ataupun jasa antar cabang. Ada beberapa perlakuan akuntansi yang dapat diterapkan untuk transfer ini. Pendekatan umum yang digunakan yaitu memperlakukan transfer seolah-olah transfer terjadi melalui kantor pusat. Cabang-cabang yang terlibat dalam transfer antar cabang umumnya mencatat transfer-transfer seolah terkait dengan kantor pusat di cabang-cabang lainnya. Selanjutnya, laba belum terrealisasikan di persediaan cabang awal. Nah, laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika persediaan telah dijual oleh cabang. Perlakuannya sama seperti jika transfer terjadi pada periode berjalan. Pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal, kantor pusat mengurangi akun laba antar perusahaan belum terrealisasi dan meningkat akun laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Ketika laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan disusun, saldo laba terrealisasi atas pengiriman cabang dieliminasi terhadap beban harga pokok penjualan dan sisa laba antar perusahaan belum terrealisasi dieliminasi terhadap nilai tercatat persediaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun kekurangan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.